Perkenalkan, nama saya Alexandra. Saya JM Adiatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Pattaya. Terkait pengembangan destinasi, setelah saya baca peta wisata dan apa yang Bapak tadi, sini sangat luar biasa Pak ya, dengan berbagai macam destinasi, baik itu destinasi alam, budaya, dan tirta juga ada, dan lengkap lah, buatan juga ada. Nah, terkait dengan ini, pengelolaan destinasi ini apakah dikelola 100% oleh swasta atau ada yang dikelola oleh pemerintah atau dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, untuk retribusinya itu sendiri Pak, apakah setiap destinasi ini dipungut retribusi dan artian dikelola oleh Dinas Pariwisata atau ada pajak hiburan atau pajak atau retribusi aja? Nah, bagaimana sistem pengelolaannya Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam penganggaran pengelolaan kawasan destinasi, apakah di sini setiap yang dikelola oleh swasta ini, apakah dapat bantuan dari pemerintah daerah atau hal ini dari dinas, atau mereka investor langsung yang mengelolanya? Nah, seperti itu. Karena kendala kami yang ada di Kota Pattaya memang kebanyakan destinasi atau tempat wisata ini sering bergantung pada pemerintah. Jadi kemandirian dalam pengelolaan itu masih sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu ke depan memang ini suatu pembelajaran kami, mungkin dari Kabupaten Malang bisa memberikan masukan bagaimana supaya pengelolaan ini bertahap demi bertahap bisa pihak swasta atau pihak dari masyarakat yang pengelola yang langsung tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Walaupun di sini konsep pembinaannya tetap di pemerintah kota atau kabupaten. Nah, selain itu juga masalah di tempat kami juga Pak, pembangunan kepariwisataan itu kalau di sini Tuhan menciptakan anugerah keindahan alam yang luar biasa di Kabupaten Malang. Memang kalau kita melihat menelisik kembali ke tempat kami, memang butuh polesan-polesan karena kondisi geografis kami kan datar, tidak ada gunung, laut pun jauh, sehingga hanya ada hutan. Nah, bagaimana mungkin bisa memberikan masukan buat kami untuk pengembangannya supaya menjadi daya tarik sendiri bagi kunjungan wisatawan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, langsung juga ya. Satu pertanyaan, kita ya tadi saya sampaikan Kabupaten Malang ini memiliki ratusan daya tarik wisata, ratusan destinasi wisata. Apakah itu destinasi wisata itu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang, Pemda, atau ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Malang, atau itu dikelola oleh swasta, masyarakat, desa, dan sebagainya ya? Itu pertanyaannya. Dari sekian ratusan itu tadi, ratusan yang ada di Kabupaten Malang itu, ini yang dikelola oleh Pemda itu hanya ada berapa ya? Untuk dinas kami, Dinas Pariwisata itu hanya mengelola satu aja Mas. Itu tidak tahu gambarnya ada di situ atau enggak, itu yang Taman Wisata Mendit, Taman Wisata Mendit di wilayah Pakis, Kecamatan Pakis, daerah ya Pakis Tumpang yang arah ke sana, masuk atau enggak? Hanya Mendit aja. Itu yang di dinas. Kemudian ada yang dikelola oleh badan usaha milik daerah BUMD, itu juga cuma ada 5 saja yang dikelola oleh BUMD. Saya. Sehingga dari sekian itu yang dikelola oleh pemerintah daerah 5 plus 1 6 toh, hanya 6. Nah, kemudian yang lainnya seperti apa? Ya tentu ada investor swasta itu banyak, kemudian yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat secara mandiri banyak, bahkan dikelola oleh perorangan banyak. Yang sekarang sedang kita kembangkan itu adalah dikelola oleh desa. Makanya kita mendorong, kita itu punya 390 desa dan kelurahan. Kelurahannya ada 12, desanya ada 378. Nah, 378 ini desa-desa yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan menjadi desa wisata, itu kita dorong mereka untuk menjadikan dirinya menjadi desa wisata. Nah,
untuk membentuk desa wisata. Tadi saya sampaikan ada desa wisata rintisan, berkembang, maju, mandiri. Itulah tugas kami. Bagaimana ketika suatu desa itu sudah memiliki ada potensi untuk bisa dikembangkan menjadi desa wisata, maka kami turun intervensi, cuma tidak memberikan bantuan duit ini. Kami melakukan pembinaan kelembagaan, pembinaan SDM. Jadi di sana ketika kita ngomong desa wisata, destinasi daya tarik wisata yang bisa dikembangkan apa, kan konsepnya desa wisata dengan konsepnya wisata desa, wisata yang lain kan berbeda. Desa wisata ini lebih cenderung ke apa yang menjadi ciri khas dari desa itu. Bahkan perlu gitu, nilai desa wisata ini lebih hebat apabila tanpa ada sentuhan investasi wisata buatan. Jadi kalau di sana ada kearifan lokal, misalnya ada orang yang terbiasa setiap hari Jumat Legi, mungkin di sana ada Jumat Legi juga ya? Enggak ada ya? Kalau orang, ada yang dari Jawa ini? Oh, dari Jawa. Ngerti juga ya Jumat Legi? Tahu lah, yang Jawa tahu. Sini ada setiap Jumat Legi itu ada orang melakukan ritual selamatan ini dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang unik, itu menjadi sesuatu yang menarik, itu adalah bagian dari daya tarik wisata. Orang-orang Kalimantan ini tidak tahu ritualnya tiap malam Jumat Legi apa yang dilakukan oleh orang Jawa, tidak tahu. Orang turis mancanegara melihat itu senang sekali, Bu. Kami punya kebun kopi banyak di wilayah Dampit, wilayah Ampel Gading. Orang turis mancanegara datang ke situ dikasih pakai caping, kemudian suruh pakai pakaian jelek begitu, diajak ke kebun kopi mereka untuk metik kopi, panen kopi, wayai apa ini, nyiangi kopi, kemudian di video, di foto, dikirim ke negaranya. Itu senang, Bu, karena mereka tahunya hanya minum kopi doang, nggak tahu cara merawat kopi itu seperti apa. Nah, hal-hal yang unik di masing-masing desa itulah yang menarik, itu konsepnya desa wisata. Dan desa wisata ini umumnya yang didorong oleh kita adalah dikelola oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Di dalam BUMDes itu ada kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis. Jadi Pokdarwis ini bagian dari BUMDes, itu mereka mengelola pariwisata yang ada di desa. Itulah yang selalu kita bina ke desa itu untuk melakukan pembinaan, namanya kelembagaan di tingkat desa. Kita melakukan pembinaan gitu aja, kita tidak sampai. Nah, kebetulan desa itu kan sekarang ini di Kalimantan saya kira juga sama ya, untuk DD kan cukup besar tuh ya, pasti masing-masing desa itu pasti di atas 1 miliar. Nah, ini kita tinggal mendorong aja ke pemerintah desa, ke masyarakat stakeholder yang ada di desa. Apabila desa itu mau dikembangkan untuk menjadi desa wisata, itu DD-nya, dana desanya itu untuk bisa digerakkan dalam perumusan perencanaannya untuk dipakai untuk mengembangkan desa wisata seperti itu ya. Nah, ini terkait kepemilikan tadi, siapa saja yang mengelola dari ratusan itu tadi. Kemudian yang kedua, kemudian kontribusinya untuk PAD-nya ke Kabupaten Malang seperti apa? Yang dikelola oleh, selain yang dikelola oleh pemerintah daerah, itu mereka hanya dikenakan pajak retribusi apa, korporasi itu ya, itu aja, sama pajak parkir. Sedangkan yang dikelola oleh kami, oleh Pemda, baru itu ada retribusi kadis masuk tempat wisata, yang lain tidak. Jadi pengembangan kepariwisata di tempat kami ini kalau dilihat dari PAD, meskipun sekian banyak, itu ya memang
enggak banyak PAD-nya, tetapi yang di kebijakan di pemerintah kami bukan di sisi sektor penerimaan retribusi maupun PAD-nya, tetapi kehadiran para wisatawan yang semakin banyak datang ke wilayah Kabupaten Malang ini tentu itu membawa dampak kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar situ. Saya tahu panjenengan datang ke sini ada 16 orang, tidak mungkin kan ke sini tidak bawa duit, pasti bawa duit. Dan duitnya sampean, duitnya panjenengan pasti dibelanjakan di sini. Setidaknya kalau panjenengan ke sini nginep, pasti nginepnya di wilayah Malang Raya. Tidak tahu tadi nginepnya di mana Bu ini? Oh, di Trio Indah. Nah, itu masuk wilayah Malang. Itu nanti yang dapat pajaknya orang Kota Malang tuh, bukan kabupaten Bu. Ya. Kemudian Ibu tadi makan di mana? Sudah makan? Sudah kuliner? Belum belas? Oh, masih sarapan di hotel. Ya, nanti kalau Ibu mau kuliner itu milihlah kuliner di Kabupaten Malang. Biar nanti pajaknya itu masuk Kabupaten Malang. Nggak usah jauh-jauh. Ini pada suka bakso tidak? Suka ya? Oh, suka. Di sebelah sini buka ya, nggak jauh dari sini Bu, ada bakso namanya bakso Cakar. Itu luar biasa, maknyus. Betul. Panjenengan kalau mau ke bakso Cakar itu nanti tinggal lewat aja situ panjenengan nggak pakai bayar, itu sudah bisa menikmati nanti di situ. Ke bakso Cakar itu akan melewati Candi Singosari. Berhentikan aja nanti, suruh selfie situ. Itu untuk ke Candi Singosari mboten toh Pak Anwar? Gratis nggih. Paling ikhlas ngisi kelontangan itu ya. Ngisi apa tuh? Sumbangan sukarela. Itu kemudian ke wilayah sana sedikit nanti ada patung Dwara Pala yang sangat besar sekali, itu pintu gerbangnya Kerajaan Singosari ada di situ, dan bakso Cakar itu di belakangnya patung Dwara Pala itu. Kalau mau naik lagi setelah makan silahkan aja, mulai ini Gus karena Kreweh, nanti putar baru ke tempat museumnya Mas Yosi, itu juga dipersilakan. Deket aja Bu, tidak sampai 5 menit ke situ. Oh sudah ya? Oh lewat aja ya. Itu. Jadi itu Mas, yang kita dapatkan hanya itu. Kita hanya ingin meningkatkan pendapatan masyarakat dengan hadirnya wisata itu, ekonomi masyarakat yang meningkat, itu aja. Yang belum terjawab tadi apa ya? Satu lagi. Sudah. Dibutuhkan ini Mbak Heni yang dari ini suka kantor-kantor tamu yang tahu mulai apa itu lubangnya smooth, dia tahu juga ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan Bapak Ibu semua. UI mudah-mudahan selama berkunjung di wilayah Malang ini terasa, dan tentu yang kami harapkan UI suatu saat ajak lagi rombongan yang besar datang ke sini, nanti kita ajak keliling. Setidaknya itu yang ada ini peta ini kan hanya dengan bawah ini nanti ya, targetnya semua peta itu harus bisa dikunjungi oleh orang Palangkaraya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Palangkaraya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
laki itu Joko, kalau yang cewek Roro.